Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu anak-anakku sekalian di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi kesehatan yang selalu prima kepada kita semua. Teman-teman semua, seluruh keluarga di rumah, dan seluruh Bapak Ibu guru kalian semua. Bagaimana? Sudah siap menerima materi pembelajaran hari ini? Ya, silakan persiapkan dulu buku pegangan yang kalian punya. Agar nanti pada waktu Ibu menerangkan materi, kalian siap dengan sumber yang kalian punya. Mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pembelajaran biologi kelas 10 kali ini yaitu keanekaragaman hayati bagian yang pertama. Selanjutnya, kompetensi inti yang akan kita bahas pada kali ini adalah KI 3, di mana KI 3 ini kalian nanti bisa memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Sedangkan kompetensi dasarnya adalah kompetensi dasar 3.2, yaitu menganalisis tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan kelestariannya. Dan KI 3.3 menjelaskan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Bagaimana? Sudah siap anak-anakku semua? Baik anak-anak, kita mulai kompetensi. Ya, di akhir pembelajaran nanti, kalian harus mencapai beberapa indikator. Yang pertama, kalian harus mampu menjelaskan pengertian klasifikasi. Yang kedua, mampu menjelaskan tujuan dari klasifikasi. Yang ketiga, menjelaskan dasar pengklasifikasian makhluk hidup. 4. Menjelaskan prinsip-prinsip dalam klasifikasi makhluk hidup. 5. Menjelaskan ciri-ciri umum dalam klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom berdasarkan pengamatan dari gambar. Jadi, ini indikator yang akan kalian capai. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam materi tentang klasifikasi ini, nah, ini Ibu buatkan peta konsep atau alur pemikiran yang akan kalian jalani nanti dalam mengikuti materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Ada tujuan dan manfaat klasifikasi, ada klasifikasi makhluk hidup itu sendiri apa, ada proses klasifikasi dan hasil klasifikasi, ada tentang pemberian tata nama binomial, ada macam-macam klasifikasi, ada membuat sendiri kunci determinasi sederhana, dan nanti bisa kalian mendefinisikan tumbuhan dan hewan dengan kunci determinasi yang kalian buat. Oleh karena itu, pertemuan kali ini Ibu batasi
tentang klasifikasi makhluk hidup bagian yang pertama. Pertemuan selanjutnya, karena materinya ini terlalu banyak, untuk pertemuan selanjutnya kalian nanti pada klasifikasi bagian yang kedua. Oke, sekarang kita mulai klasifikasi bagian yang pertama dulu. Nih, klasifikasi. Kalian harus tahu pengertian klasifikasi. Kelas berasal dari kelas, kelompok, golongan gitu ya. Oh, kelas MIA 1, kelas IIS 2 gitu. Jadi kelompok. Artinya klasifikasi itu pengelompokan makhluk hidup berdasarkan bentuk boleh, berdasarkan ciri boleh, dan berdasarkan persamaan-persamaannya yang lain. Itu artinya klasifikasi. Pengertian dari klasifikasi. Sekarang apa tujuannya diklasifikasikan? Apa tujuannya dikelompokkan? Yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan ciri yang dimiliki. Jadi nanti tujuannya kalian akan tahu, oh kelompok ini punya ciri ini, punya persamaan ini. Jadi itu tujuannya dikelas-kelaskan atau diklasifikasikan. Yang kedua, kalian nanti bisa mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup jenis yang lain. Kalau kalian nanti sudah mengetahui ciri-ciri yang ada, oh kelompok A cirinya ini, maka kalian nanti bisa mendeskripsikannya. Ciri-ciri makhluk hidup tersebut bisa dibedakan dengan ciri-ciri makhluk hidup yang lain. Yang ketiga, apa tujuannya? Kalian nanti bisa mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup. Artinya, apabila makhluk hidup itu berasal dari satu kelas, berada dalam satu kelas atau dalam satu kelompok, maka hubungan kekerabatannya akan semakin dekat. Oke ya. Yang keempat, kalian nanti bisa memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Berdasarkan ciri-ciri yang ada pada makhluk tersebut, maka kita manusia bisa memberi nama pada makhluk hidup itu. Misalnya ada mawar putih, nah ada mawar merah, diberi nama sendiri. Oh, kenapa diberi nama mawar merah? Karena bunga mawarnya itu berwarna merah. Kenapa diberi warna mawar putih? Karena bunga mawarnya berwarna putih. Jadi setelah dikelompokkan, setelah diketahui ciri-cirinya, setelah diketahui kekerabatannya, maka bisa memberi nama pada makhluk hidup tersebut. Oke, yang kelima, menyederhanakan objek studi sehingga mempermudah mempelajarinya. Kalau kita mempelajari secara keseluruhan makhluk hidup yang ada di dunia, kita akan kesulitan karena terlalu banyak, jutaan, ratusan makhluk hidup yang ada di dunia. Jadi untuk lebih memudahkan kalian mempelajarinya, kelompokkan dulu, klasifikasikan dulu, mengecil, akhirnya kalian nanti setelah sederhana objeknya makhluk hidup itu, bisa kalian mempelajari makhluk hidup tersebut. Sedangkan yang keenam, mengetahui tingkat evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Di nomor 3 tadi, tujuan klasifikasi mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup. Kalau sudah diketahui hubungan kekerabatannya, oh ini dekat sekali, ini masih ada hubungan famili, oh ini masih dalam satu marga, oh ini dalam satu bangsa, begitu. Setelah mengetahui, nanti akan kalian mengetahui juga tingkat evolusi makhluk hidup tersebut. Oke, jadi itu ya tujuan klasifikasi makhluk hidup. Selanjutnya, manfaatnya sekarang. Kalau kita sudah
mengetahui tujuan dari klasifikasi itu apa, manfaatnya bagi kita itu apa. Setelah makhluk hidup itu dikelompok-kelompokkan, setelah makhluk hidup itu diklasifikasikan, manfaatnya bagi kita mudah dalam mempelajari makhluk hidup yang sangat beraneka ragam, ya kan? Kalau mempelajari secara keseluruhan seluruh dunia makhluk hidup yang ada, kita sulit. Maka kelompokkan dulu. Oh, ada makhluk hidup yang hidup di air. Oh, ada makhluk hidup yang hidup di darat gitu. Jadi kalau sudah dikelompokkan begitu, kita tinggal mempelajari. Saya akan mempelajari makhluk hidup yang di air saja. Saya akan mempelajari makhluk hidup yang di darat saja gitu. Jadi lebih mudah ya, karena objeknya lebih kecil. Yang kedua, bagi kita manfaatnya mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain. Sudah diterangkan tadi di tujuan klasifikasi, kalau sudah makhluk hidup itu dalam satu kelompok, maka makhluk hidup itu mempunyai kekerabatan yang lebih dekat daripada dengan kelompok makhluk hidup lain. Paham? Oke. Itu manfaat dari klasifikasi. Yang pertama, manfaat dari klasifikasi yang kedua. Selanjutnya, pelan-pelan ya, selanjutnya prinsip-prinsip klasifikasi. Prinsipnya dalam melakukan klasifikasi pada makhluk hidup harus mengikuti tahapan-tahapan klasifikasi makhluk hidup. Harus mengikuti tahapan. Apa yang harus kalian lakukan untuk mengklasifikasikan makhluk hidup? Tahapan yang pertama, melakukan identifikasi makhluk hidup. Jadi makhluk hidup yang akan kita kelompokkan itu diidentifikasi, didata, dilihat cirinya, dilihat persamaannya, dilihat perbedaannya, dilihat hidup di mana, dan sebagainya. Itu namanya mengidentifikasi makhluk hidup. Setelah kalian memperoleh data dari identifikasi makhluk hidup yang dilakukan, maka tahapan yang kedua, melakukan pengelompokan makhluk hidup. Jadi, makhluk hidup yang hidup di air, kumpulkan jadi satu. Makhluk hidup yang hidup di darat, kumpulkan jadi satu. Selanjutnya, makhluk hidup yang hidup di darat yang berkaki 4, hewan, kumpulkan. Yang berkaki 2, hewan, kumpulkan. Yang mempunyai penutup tubuh kulit, kumpulkan. Yang mempunyai penutup tubuh bulu dan rambut, kumpulkan, dikelompokkan. Itu kita bisa mengelompokkan setelah mengetahui data yang diperoleh dari identifikasi makhluk hidup sebelumnya. Tahapan yang pertama, identifikasi dulu. Kemudian setelah diidentifikasi, data-data yang kalian peroleh dikelompokkan makhluk hidup tersebut. Paham ya? Oke, tahapan yang ketiga, setelah dikelompokkan, baru diberi nama, melakukan pemberian nama makhluk hidup. Oh, tadi ada hewan berkaki 4 yang pemakan rumput. Oh, maka kelompoknya hewan herbivora. Oh, ini ada hewan berkaki 4 yang pemakan daging. Maka dia kelompoknya hewan karnivora, dan seterusnya seperti itu. Jadi diberi nama nanti dari ciri-ciri yang diperoleh, baru makhluk hidup itu diberi nama. Jadi prinsip yang harus kalian lakukan untuk membuat sebuah klasifikasi ada 3, artinya harus menjalani tahapan klasifikasi makhluk hidup. Tidak boleh ya langkah 1 langsung langkah 3 misalnya. Atau langkah 3 ke langkah 2, nggak boleh. Harus urut. 1 dulu melakukan identifikasi makhluk hidup. 2 kemudian melakukan pengelompokan makhluk hidup.
Yang ketiga, melakukan pemberian nama makhluk hidup. Itu tiga prinsip yang harus dipegang oleh seseorang yang akan mengklasifikasi makhluk hidup. Oke, paham? Oke, kita lanjut selanjutnya. Selanjutnya adalah dasar-dasar klasifikasi. Dasar dari klasifikasi makhluk hidup itu adalah persamaan dan perbedaan. Kalau kita sudah mengetahui persamaan, dasarnya persamaan dan perbedaan yang ada pada makhluk hidup, nah baru kita bisa mengklasifikasikan. Misalnya persamaan ciri-ciri fisiknya tadi. Ciri-ciri fisik itu ciri-ciri yang bisa kelihatan oleh mata kita. Oh berbulu, oh berambut, oh kulit gitu ya. Oh berkaki 4, berkaki 2, bertanduk, dan seterusnya. Kemudian bisa dilihat dari persamaan dan perbedaan dari morfologi dan anatomi. Morfologi itu susunan tubuh, anatomi itu susunan tubuh tapi dari dalam. Anatominya. Ada anatomi itu susunan tubuhnya makhluk hidup yang kita lihat dari dalam itu sistem pencernaan makanan misalnya. Bagaimana sistem pencernaan makanannya? Oh, bagaimana jantungnya? Itu namanya anatomi. Sehingga dari anatomi itu nanti kita bisa mengklasifikasikan. Begitu juga dari morfologi kita bisa mengklasifikasikan makhluk hidup itu. Kalau dari anatomi tadi ada kelasnya hewan yang jantungnya beruang 4. Itu anatomi. Oh, ada kelasnya hewan yang jantungnya beruang 2. Gitu ya. Ya, itu kita lihat dari persamaan dan perbedaan yang ada pada tubuh makhluk hidup tersebut. Yang ketiga, ciri biokimia. Ciri biokimia ini senyawa-senyawa kimia yang ada di dalam tubuh makhluk hidup tersebut. Ini ciri biokimia. Jadi senyawa-senyawa kimia atau reaksi-reaksi kimia yang terjadi yang ada di dalam tubuhnya makhluk hidup. Sehingga dari reaksi-reaksi kimia yang ada di dalam tubuhnya makhluk hidup kita bisa mengklasifikasikan. Misalnya, oh ada tumbuhan panas. Ada tumbuhan yang hidup di musim dingin. Nah, itu kenapa? Karena tumbuhan di musim panas itu lebih banyak berfotosintesis. Reaksi kimia yang ada di dalam tubuh makhluk hidup itu lebih banyak melakukan reaksi kimia berupa fotosintesis. Sehingga dia hidup di tempat yang kadar cahaya mataharinya tinggi. Gitu. Sementara kalau tumbuhan yang musim dingin, nah, itu berarti reaksi-reaksi kimia yang ada di dalam tubuhnya itu, biokimianya yang ada di dalam tubuhnya itu, ya lebih cocok untuk situasi kondisi yang dingin. Nah, dari persamaan dan perbedaan tentang ciri biokimia ini, kita bisa mengklasifikasikan makhluk hidup. Yang keempat, berdasarkan pada manfaatnya. Bisa makhluk hidup itu dikelompokkan berdasarkan manfaatnya, bisa. Makhluk hidup ini ada yang bertelur, berarti dia manfaatnya diambil telurnya. Ada makhluk hidup ini yang dimanfaatkan dagingnya. Ada makhluk hidup ini yang dimanfaatkan daunnya, buahnya gitu. Maka dikelompokkan berdasarkan manfaatnya. Selanjutnya, sistem klasifikasi. Nanti kita menggunakan sistem apa? Kalian nanti dalam mengkelompokkan makhluk hidup apa? Yang pertama kita harus tahu dulu sejarahnya. Sejarah klasifikasi itu beberapa sistem klasifikasi makhluk hidup yang telah diperkenalkan para ahli. Jadi tidak ujuk-ujuk sistem kelompok makhluk hidup di dunia ini oleh para ahli dikelompokkan menjadi 8 di dunia ini. Tidak, ada sejarahnya, ya. Sejarah pengklasifikasian itu yang pertama sistem 2 kingdom, 2 kerajaan.
Jadi makhluk hidup yang ada di dunia itu awalnya oleh Carolus Linnaeus itu, ini ya, Swedia, yaitu Bapak Carolus Linnaeus tahun 1735, dikelompokkan menjadi dua kerajaan, dua kingdom. Kingdom itu kerajaan. Menjadi apa saja menurutnya makhluk hidup yang ada di dunia itu dibagi menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan Animalia dan kerajaan Plantae atau Plante. Jadi sudah dibagi dua aja lah. Kalau dia itu bisa bergerak dan berpindah tempat, mampu bergerak bebas, masukkan ke dalam hewan. Tetapi kalau dia itu mampu berklorofil, berfotosintesis, warnanya tidak bisa pindah tempat, masukkan ke kelompoknya tumbuhan. Jadi oleh Carolus Linnaeus dilihat seluruh makhluk hidup yang ada di dunia itu, pokoknya yang bisa bergerak pindah tempat kemana-mana hewan namanya. Kalau tidak bisa berpindah tempat kemana-mana berarti dia itu tumbuhan, gitu aja. Tapi yang hidup, makhluk hidup kan yang diklasifikasikan. Berarti pohon asam bisa pindah tempat. Tidak, maka dia masuk ke kerajaan tumbuhan. Semut bisa pindah tempat. Bisa kemana-mana. Berarti semut itu masuk kerajaannya hewan. Kingdom Animalia yang A. Atau ikan bisa pindah tempat. Bisa berenang kemana-mana, bergerak bebas, maka dia itu, ikan itu masuk ke kerajaannya Animalia. Oke, jadi pertama kali Carolus Linnaeus ini yang meneliti, membagi dua, mengklasifikasikan makhluk hidup di dunia ini menjadi dua. Kenapa dia hanya menjadi dua? Karena pada zamannya belum ada alat bantu untuk mengetahui ciri-ciri makhluk hidup yang lebih mendalam. Tanpa alat bantu, dilihat saja dengan mata. Oh, ini begini bergerak, wes pindah tempat hewan. Oh, ini tidak bergerak, tumbuhan gitu. Itu sejarahnya. Baru setelah berkembang ilmu pengetahuan, klasifikasinya makhluk hidup itu, ini berkembang menjadi 3 kerajaan sekarang. Sistem 3 kingdom atau 3 kerajaan. Sistem ini dikembangkan oleh ahli biologi Jerman yang bernama S. Haeckel tahun 1866. Oleh Haeckel dibagi menjadi 3 kerajaan. Apa saja coba? Kingdom Animalia sama ya dengan punyanya Linnaeus tadi yang pertama. Kingdom Plantae tumbuhan sama. Nah, Kingdom Protista. Jadi ada kerajaan baru yang bernama Protista. Apa itu Protista? Makhluk hidup yang bersel satu. Jadi tadi yang pertama Linnaeus hanya yang dilihat oleh mata saja, kan begitu. Ada hewan, ada tumbuhan, sudah. Ternyata di dalam air sawah itu, di dalam air sungai itu, di dalam air jeding itu, ada makhluk hidup kecil yang bergerak-gerak. Masuk kemana itu? Masuk hewan atau masuk tumbuhan? Nah, maka makhluk hidup kecil yang tidak tampak itu oleh Haeckel dimasukkan ke kerajaan Protista, yaitu makhluk hidup bersel satu atau uniseluler dan organisme multiseluler yang sangat sederhana. Karena sudah diketahui, ada namanya loop, sudah menemukan loop, sudah menemukan mikroskop meskipun hanya sederhana mikroskopnya. Jadi sudah melihat ternyata di dalam air jeding ada makhluk hidup kecil-kecil. Tidak bisa dimasukkan ke dalam tumbuhan, tidak bisa dimasukkan ke dalam hewan karena belum tahu ciri-cirinya. Pokoknya kecil gitu saja. Oke, perkembangan selanjutnya
Karena ilmu pengetahuan semakin berkembang, sekarang menjadi sistem 4 kerajaan. 2 kerajaan, 3 kerajaan, dan sekarang 4 kerajaan. Ini dikembangkan oleh ahli biologi Amerika yang bernama Herbert Copeland. Apa saja kerajaannya? Kita lihat. Yang jelas kerajaan dari ahli sebelumnya itu menjadi dasar untuk pembagian kingdom atau kerajaan untuk peneliti selanjutnya. Oke, animalia ada kan? Pertama tadi ya. Yang kedua pelantai dunia tumbuhan ada kan? Ya. Yang ketiga protista ada kan? Ada. Berarti Copeland ini hanya mendambahkan kingdom yang keempat, Monera. Apalagi Monera itu. Kalau tadi protista itu apa? Makhluk yang satu sel, uniseluler atau multiseluler boleh, tapi masih sederhana. Ternyata setelah dilihat makhluk hidup kecil yang namanya protista itu, iya, ada lagi yang cirinya itu memiliki inti tanpa membran, inti atau prokariotik. Lebih sederhana lagi ini daripada protista. Jadi daripada protista, kalau protista tadi makhluknya cukup satu sel saja gitu. Nah ternyata dari protista ini setelah diteliti di mikroskop, dari makhluk hidup yang sederhana itu, yang uniseluler itu, ada yang intinya punya bungkus, ada yang intinya tidak punya membran atau bungkus. Jadi makhluk hidup kecil yang intinya belum punya bungkus atau intinya belum punya membran itu digolongkan lagi ke kerajaan Monera. Makhluk hidup itu namanya prokariotik. Sederhana lagi. Oke, kita lihat sekarang selanjutnya 5 kingdom. 5 kingdom. Apa itu? Sistem ini dikembangkan oleh ahli biologi Amerika juga, Robert Whittaker, tahun 1969. Sudah abad 20 ini ya. Lihat, Monera ada, kerajaan Monera. Kingdom Protista ada, kerajaan Protista. Kingdom Plantae ada, Kingdom Animalia ada. Apa tambahannya? Yang C tambahannya. Kingdom Fungi, jamur. Kingdom Fungi atau jamur. Ini begini ceritanya. Kalau yang tadi pertama Animalia dan Plantae. Pokoknya yang bergerak-gerak bisa berpindah tempat namanya hewan. Pokoknya makhluk hidup yang tidak bisa bergerak dan tidak bisa berpindah tempat, yang bisa berfotosintesis warnanya hijau namanya tumbuhan. Ternyata ada tumbuhan masuk tumbuhan ini. Jamur ini kan masuk tumbuhan, tidak bisa pindah tempat kan, tidak bisa kemana-kemana kan jamur kan. Berarti dia masuk apa? Tumbuhan. Tapi dia tidak berwarna, tidak berklorofil. Kalau tumbuhan kan berklorofil, berwarna. Oh, ada yang hijau, merah, kuning kan gitu. Tapi untuk ini tumbuhan tidak punya warna. Mau dikelompokkan kemana ini? Kalau tadi sudah jelas kalau tumbuhan itu ciri-cirinya berklorofil, punya warna. Tapi ini tumbuhan tidak punya warna. Jadilah kerajaan yang kelima. Namanya Kingdom Fungi atau kerajaan jamur. Dunia jamur. Nah, ini berkembang ya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Artinya apabila alat-alat yang diketemukan itu sudah canggih, apabila ilmuwan itu sudah meneliti lagi lebih lanjut, maka muncul kemungkinan nanti dalam perkembangan selanjutnya bisa menjadi 6 kingdom, bisa menjadi 7 kingdom, bisa menjadi 8 kingdom, kan begitu. Mungkin nanti zamannya kalian bisa menjadi berapa kingdom, terserah kalian nanti yang pinter, lebih pinter dari para peneliti sebelumnya kan. Makanya ilmu pengetahuan itu oleh Allah diperbolehkan. Pelajarilah semua tentang makhlukku, katanya Allah.
pelajarilah semua tentang makhluk. Artinya ciptaan Allah boleh dipelajari, dikembangkan boleh. Tetapi satu, jangan sekali-kali mempelajari tentang zatku, zat Allah. Dari siapa Allah, apa bahannya, itu gak boleh karena manusia tidak akan mampu untuk mencapainya. Tetapi kalau hanya sekedar mempelajari tentang makhluknya, tentang ciptaan Allah, diperbolehkan, sehingga muncul nanti perkembangan-perkembangan ilmu pengetahuan yang lebih dari apa yang kalian pelajari sekarang. Sistem 5 kingdom. Nah, ini sistem 6 kingdom sekarang. 6 kerajaan. Tadi 5. Diteliti oleh seorang mikrobiologi, ini malah yang meneliti. Bernama Carl Woese. Apa saja 6 itu? Yang jelas perkembangan dari yang 5, kan begitu? Animalia ada, Plantae ada, Protista ada, Mycota, jamur ada, nama lainnya ya ini ya. Eubacteria ada. Kita lihat lagi sebentar. Nah, apa yang 6? Kingdom Eubakteri dan kingdom Archaebakteri. Jadi makhluk hidup kecil tadi itu dibagi 2 lagi. Ternyata bakteri itu ada 2. Ada bakteri modern namanya Eubacteria, makhluk hidup yang uniseluler tadi ya. Ada bakteri yang primitif namanya Archaeobacteria. Apa itu bakteri modern dan apa itu bakteri primitif? Selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita bahas. Tapi yang jelas sekarang makhluk hidup di dunia itu diklasifikasikan, dikelompok-kelompokkan sampai 6 kerajaan. Animalia, Plantae, Protista, jamur, bakteri, dan Archaeobacteria. Diingat-ingat ya. Tetapi dari ke-6 kerajaan itu yang sampai sekarang sering dipakai di dunia ilmu pengetahuan di kelas-kelas seperti kita ini, yang 5 kerajaannya, yang 5 kingdom, Oke. Sampailah pada materi selanjutnya, macam-macamnya sekarang, macam-macam sistem klasifikasi beraneka ragam di dunia itu. Orang membuat pengelompokan makhluk hidup. Ada klasifikasi sistem alami, artinya anggota-anggota yang membentuk unit takson terjadi secara alami atau sewajarnya, seperti yang dikehendaki oleh alam, tanpa ikut campur tangan manusia. Oh, itu hidup di darat, ya hidup di darat. Oh, itu hidup di air, ya boleh hidup. Oh, itu berkaki 4, itu berkaki 2. Itu kan manusia tidak bisa kan membuat hewan berkaki 4. Itu kan secara alami adanya. Oh, itu berkaki 2. Nggak bisa juga kan manusia membuat hewan berkaki 2. Itu namanya secara alami. Diserahkan ke alam. Jadi kita hanya tinggal melihat aja. Itu namanya klasifikasi sistem alami. Ada yang sistem ini contohnya dulu. Hewan dikelompokkan berdasarkan cara geraknya. Ini hewan berkaki 2, berkaki 4, atau tidak berkaki melata. Ada hewan yang bersayap, hewan bersirip. Kalau dilihat dengan cara geraknya, kalau dilihat dari penutup tubuhnya, ada yang berbulu, ada yang bersisi, ada yang berambut, ada yang bercangkang. Nah, itu alami semua tanpa buatan manusia. Masa manusia mau membuat hewan yang asalnya dulu berbulu, sudah hewan berbulu ini sekarang mau dibuat bersisi sih gitu. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Dulu hewannya berkaki 4, sekarang katanya manusia mau dibuat berkaki 3 gitu. Bisa? Nggak bisa. Nah, itu pengelompokan seperti itu karena alami, makanya dikatakan sistem alami. Mudah ya yang ini ya. Selanjutnya, itu kalau pada hewan. Kalau pada tumbuhan ini ada contohnya. Dikelompokkan berdasarkan jumlah keping bijinya. Ada tumbuhan berkeping biji 1, ada berkeping biji 2.
jagung itu berkeping biji 1. Jadi jagung tidak punya keinginan untuk berkeping biji 2. Sudah pemberian Allah, kan gitu. Mangga berkeping biji 2. Apa mungkin dibuat berkeping biji 1? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Nah, itu namanya alami. Yang kedua, klasifikasi sistem buatan atau istilahnya dengan artifisial. Jadi dibuat ini oleh manusia adalah klasifikasi yang menggunakan 1 atau 2 ciri pada makhluk hidup. Sistem ini disusun, berarti disusun ada yang penyusunnya siapa? Manusia dengan menggunakan ciri-ciri atau sifat-sifat yang sesuai tapi. Jadi manusia itu mengelompokkan juga harus sesuai dengan keadaannya, nggak boleh sembarangan, yang sesuai dengan kehendak manusia atau sifat lainnya. Nggak boleh ngawur. Ini hewan berkaki 4 kok dikelompokkan ke golongannya hewan berkaki 2, nggak boleh. Jadi harus sesuai dengan apa yang ada. Adapun ciri yang digunakan berupa contoh morfologinya, bentuk tubuhnya, anatominya, susunan tubuhnya, fisiologinya, fungsi dari tubuh itu. Nah, itu dasarnya untuk mengelompokkan secara sistem buatan pada manusia. Berdasarkan morfologi, anatomi, dan fisiologi, maka manusia bisa mengelompokkan makhluk hidup. Ya, manusia berakal. Contoh, tumbuhan menjadi kelompok. Oh, ini pohon, kelompoknya pohon yang tinggi, pohon. Perdu, yang kelompoknya lebih tinggi dari pohon, lebih rendah dari pohon. Yang semak-semak, gerimbun itu. Nah, ada yang pohon yang memanjat menjalar. Nah, itu dikelompokkan oleh manusia karena manusia mengetahui, oh ini ada tumbuhan menjalar, oh ini ada tumbuhan yang tinggi tegak menjulang, oh ini ada semak-semak tak pernah tinggi, rimbun-rimbun katanya. Nah, itu manusia yang mengelompokkan. Berdasarkan apa manusia mengelompokkan seperti itu? Ini dilihat morfologinya, tubuhnya, bentuk tubuhnya. Oh, dilihat anatominya dan dilihat dari fungsi tubuhnya atau fisiologinya. Itu tadi. Sekarang yang ketiga, klasifikasi sistem filogenik. Sebagaimana yang Ibu katakan tadi, semakin berkembang ilmu pengetahuan, semakin ditemukan alat-alat canggih, semakin ditemukan teori-teori tentang ilmu pengetahuan yang baru, maka teori-teori yang ada itu akan semakin berkembang juga. Ini sekarang diklasifikasikan berdasarkan filogenetiknya, gennya. Filogenetik berarti makhluk hidup itu dikelompokkan, diklasifikasikan berdasarkan gen yang ada. Apa sih gen itu? Sistem filogenetik disusun berdasarkan jauh dekatnya kekerabatan antara tingkatan makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Jadi gennya semakin dekat gitu ya, jauh dekatnya kekerabatan. Berarti kalau kerabatnya dekat, maka gennya banyak yang sama. Kalau kerabatnya itu jauh, maka gennya itu banyak yang lebih banyak yang tidak sama gitu. Jadi dari mana makhluk hidup itu mengetahui gennya? Ya setelah dilihat keturunannya. Bisa dilihat dari peta kromosomnya sekarang. Namanya ilmu pengetahuan, sudah bisa melihat peta kromosom yang dimiliki oleh manusia yang satu dengan manusia yang lain. Klasifikasi sistem filogenetik muncul setelah teori evolusi dikemukakan oleh para ahli biologi. Pertama kali dikemukakan oleh Charles Darwin pada tahun 1859. Apa isinya? Jadi pada dasarnya klasifikasi sistem filogenetik itu disusun berdasarkan persamaan fenotip. Persamaan fenotip itu sifat yang kelihatan dari luar, tetapi mengacu pada sifat-sifat bentuk luar
tingkah laku yang dapat diambil, dan pewarisan keturunan. Jadi filogenetik itu klasifikasi yang dilakukan oleh manusia berdasarkan ciri penampakan luarnya ditambah dan pewarisan keturunannya. Jadi setelah dilihat ciri-ciri yang tampak oleh mata dari luar, maka dilihat sekarang gennya bagaimana. Makanya ini sekarang ada klasifikasi sistem filogenetik. Ini sudah melibatkan keturunan, pewarisan keturunan, sudah melibatkan pewarisan keturunan. Jadi ada 3, klasifikasi alami, klasifikasi buatan, dan yang ketiga klasifikasi filogenetik. Paham anak-anak? Itu dasarnya dulu. Mengenai bagaimana klasifikasi dan selanjutnya bagaimana setelah dikelompokkan tadi apa? Setelah dikelompokkan apa tadi? Memberi nama kan? Oh, diberi nama. Nanti untuk pertemuan selanjutnya klasifikasi patu bagian kedua, nanti kita akan mempelajari bagaimana memberi nama sebuah makhluk hidup. Oke ya. Tadi di depan kalian harus mencapai indikator tujuan pembelajaran kali ini itu apa. Nah, bagaimana caranya? Gampang. Kerjakan latihan ini. Kalau latihan ini kalian bisa menjawabnya, kerjakan semua soal, kemudian cocokkan dengan ini. Kalau kalian bisa menyelesaikannya, berarti kalian sudah mencapai indikator yang ada di depan tadi. Siap ya? Oke ya, siap ya. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan klasifikasi? Pengertiannya maksudnya. Yang kedua, apa sih tujuan klasifikasi makhluk hidup itu? Setelah mengetahui tujuannya, apa manfaatnya? Setelah mengetahui manfaatnya, prinsip-prinsipnya apa saja untuk mengklasifikasikan makhluk hidup? Dan yang terakhir, tulis saja 6 kerajaan makhluk hidup. Yang terakhir berarti ini 6 kerajaan perkembangan terakhir. Oke? Kalau memang kalian belum paham, silakan dibuka sumbernya referensi di buku ini. Atau di buku pegangan yang kalian punya. Ya kan? Silakan dibuka. Oke, semoga bermanfaat apa yang Ibu terangkan ini. Semoga kita bertemu pada pertemuan yang selanjutnya untuk membahas sistem klasifikasi bagian yang kedua. Salam sehat dari jauh. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.